kita bisa menyelam, bisa mengambil beberapa hikmah-hikmah maupun secara ilmiah dari beberapa masyayikh yang kita undang sehingga kita bisa mengenal, bisa bertukar pengalaman yang mencetuskan bagaimana seandainya Nahdlatul Ulama walaupun dengan kata lain tapi asasnya ala ahli sunnah wal jamaah bisa berkembang di setiap negeri-negeri selain Indonesia. Itu memang harapan kita semuanya. Kita mengingat perjuangan Sayyidi Syekh Hasyim Asy'ari. Maaf saja banyak yang menceritakan Ki Hasyim Asy'ari mau terbentuknya Nahdlatul Ulama saja. Tapi sebetulnya yang telah dialami oleh beberapa tokoh-tokoh kita yang luar biasa seperti Mbah Hasyim Asy'ari, Ki Ahmad Jazuli Ploso, pada waktu itu munculnya faham-faham yang luar biasa. Berapa ulama-ulama kita min ahli sunnah wal jamaah di Qahirah, di Suriah, di sebagian di Timur Tengah dikejar-kejar oleh oknum-oknum manusia yang sehingga banyak dibunuh dan lain sebagainya. Kiai Hasyim Asy'ari bagaimana menyelamatkan Indonesia yang pertama dari bentuk akidah-akidah tersebut. Sampai apa yang terjadi kepada Ki Ahmad Jazuli Ploso, bagaimana beliau menyelamatkan dirinya sampai mengubur badannya sendiri supaya tidak diketahui. Hanya modal dengan dalailul khairat. Dari situlah Mbah Hasyim, tapi satu sisi untuk menyelamatkan akidah ahli sunnah wal jamaah, tapi satu sisi Mbah Hasyim harus berhadapan dengan penjajah. Selaku anak bangsa tertuntut karena mempunyai harga diri. Yang kedua mempunyai kehormatan untuk bangsa ini. Dan yang ketiga mempunyai jati diri. Tidak mungkin selevel Mbah Kiai Hasyim Asy'ari akan bertumpang dagu di mana negaranya dijajah. PR yang paling berat dilakukan oleh Mbah Hasyim Asy'ari yang harus pandai-pandai untuk menjawab. Sebagian negara-negara yang lain pun sama seperti penjajahan Jerman memasuki dari mulai Persia, Mesir dan lain-lainnya, dan selain itu kepentingan sekutu pada waktu itu, dan bagaimana Inggris pada waktu itu masuk ke daerah Timur Tengah, khususnya di Saudi Arabia, dan bagaimana terbentuknya Urdun, Emirat, terbentuknya lain-lain apa yang ada seperti Oman dan sebagainya. Padahal tanahnya itu menyatu. Kalau di Indonesia maritim, geografi, maritim antar pulau ke pulau. Madura dengan Surabaya dekat tapi tidak menyambung. Ada lautnya dan belum lain-lain. Luar biasa di Indonesia ini. Maka dari itu, dengan kita melihat apa yang telah berkembangan di Timur Tengah, mana mungkin ulama-ulama seperti di Indonesia pada waktu itu untuk memikirkan lebih jauh. Maka dari itu sangat tertinggal, bukan tidak peduli dengan adanya ahli sunnah wal jamaah pada waktu itu. Tapi untuk menjadi pelajaran sejarah, bagaimana pada waktu itu juga oknum sebagian dari kita telah jauh berhubungan dengan umaroknya. Di samping satu sisi akidah kita baik, perjuangan kita baik, tapi jarang bisa bergandengan dengan para umaroknya. Inilah yang menjadi masalah. Sehingga pandangan ke jauh tidak melihat sebagian kacamata agama, tapi kacamata politik lebih didahulukan memandang ke depan. Inilah. Maka dari itu kita harus adil di sini. Bagaimana menyelamatkan saudara-saudara kita, mendukung saudara-saudara kita. Kami tidak mau mengurusi campur tangan negara orang lain, tapi bagaimana partisipasi kita untuk menyelamatkan akidah ahli sunnah wal jamaah wal jum'iyah thariqah yang ada pada setiap negeri-negeri tersebut. Itu diantaranya. Maka dari itu kita sudah banyak tertinggal. Dari semenjak mulai zaman Bani Umayyah. Diteruskan oleh Bani Abbas.
diteruskan oleh Umayyah, diteruskan lagi oleh Utsmaniyah. Isinya bertempur. Yang paling heran antar mereka al-muslim, akhul muslim bertempur sendiri ma bainal Bani Umayyah wa bainal Abbasiyah. Ini perbandingan yang harus kita pelajari. Dan sejauh mana perkembangan ekonomi pada waktu itu, kita tertinggal jauh. Maka apabila kita melihat negara kita yang luar biasa ini, di antaranya untuk memperkuat ketahanan nasional, bukan TNI Polri saja, bukan ulama saja, itu yang penting. Untuk bagaimana semakin kokohnya ketahanan nasional, ialah dengan membangun ekonomi, dengan membangun pertanian, dengan membangun perguruan tinggi, sehingga pesantren mempunyai modal ekonomi, tidak budaya proposal yang diajukan. Jangan kita mau terina bobo. Ini kita berbicara untuk dalam negeri sendiri, khususnya. Jangan kita mau terina bobo, dikasih Pak PR terus masail. Bagaimana supaya habaib benturan dengan Nahdlatul Ulama. Dan bagaimana dengan cara-cara yang lain lah. Untuk apa? Untuk supaya kita berpikir khilafiyah terus, tidak mampu menjawab tentang sektor ekonomi. Akhirnya kita tertinggal karena faktor yang disebutkan masalah khilafiyah tersebut. Kapan kita akan maju? Sedangkan bangsa lain, negara lain sudah luar biasa. Maka dari itu, adanya kepentingan al-multaqa khususiyah pada bulan ini, hari ini, kita titik beratkan untuk membangun sektor ekonomi, pertanian, kita ikut andil besar, bukan untuk Indonesia saja, tapi untuk al-muslimun yang ada khususnya di Timur Tengah maupun di Afrika, membangun ekonomi karena itu bagian pertahanan nasional. Fajazakumullah bihudurikum, dan saya mengucapkan terima kasih atas kedatangan Bapak atau Yai. Semoga dari bekal di sini bukan referensi program saja yang kita tumpuk. Actionnya yang perlu kita dituntut. Mestinya kita banyak bercermin kepada Wali 9 khususnya. Terserahlah orang mau mengatakan Wali 9 turunan A, turunan B, masa bodoh, bukan urusan kita. Urusan kita bagaimana memajukan Indonesia. Bagaimana memajukan ahli sunnah wal jamaah. Jangan sampai kita mau tergoyang oleh hal-hal yang demikian. Setuju? Alhamdulillahirabbil alamin. Dan perlu kita waspadai, jangan sampai ahli baitin Nabi, para habaib, para ulama kita terpecah belah. Setuju? Kita jaga Indo, kita jaga Nahdlatul, kita jaga TNI kita jaga Polri kita, karena itu ketahanan nasional yang sangat luar biasa.